Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananilatu Askiyah, NIM 43040190151. Saya dari program studi Psikologi Islam di IAIN Salatiga semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dan beberapa karakteristik seorang wirausahawan yang sukses, serta contoh kisah inspiratif seorang wirausahawan yang merintis usahanya dari nol. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu wirausaha? Jadi, wirausaha adalah nilai, kemampuan, dan perilaku untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara menciptakan sesuatu yang baru untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan guna mengambil keuntungan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup di masa yang akan mendatang. Jadi, kewirausahaan itu juga merupakan proses dinamis untuk menciptakan kekayaan tambahan. Nah, kekayaan ini diciptakan oleh individu yang menanggung resiko utama dalam hal kesetaraan waktu atau komitmen karir untuk memberikan nilai bagi beberapa produk atau layanan. Produk atau layanan itu sendiri mungkin bukan baru atau unik, tetapi nilainya harus disuntikkan oleh pengusaha dengan mengamankan dan mengalokasikan keterampilan dan sumber daya yang diperhatikan. Selanjutnya, karakteristik seorang wirausahawan yang sukses. Ada dua karakteristik seorang wirausahawan yang sukses, yaitu yang pertama, karakteristik sukses wirausaha, dan yang kedua, karakteristik gagal wirausaha. Berikut adalah contoh kisah inspiratif seorang pengusahawan sukses yang merintis usahanya mulai dari nol di bidang pangan dan busana. Beliau bernama Siti Nurjanah. Ibu Siti Nurjanah ini lahir di Batam tanggal 3 April tahun 1983. Beliau akrab dipanggil Bu Nah. Ia adalah salah satu pengusaha catering di tanah kelahirannya. Beliau berbisnis di bidang pangan dan rias pengantin. Siapa sangka ternyata beliau dulu sempat menjadi penjahit. Beliau tertarik untuk berbisnis penyewaan baju pengantin sekaligus menjadi rias pengantinnya. Diawali dengan modal yang ia pinjam dari tetangganya untuk memulai bisnis tersebut. Kisah ini diawali pada tahun 2003. Ibu Siti Nurjanah awalnya memiliki usaha sampingan sebagai penjahit di rumahnya. Ya, usaha kecil-kecilan seusai tamat di salah satu sekolah di daerahnya dengan jurusan tata busana pada tahun 2001. Ia mencoba hal-hal kecil yang ia pelajari di sekolahnya hingga bisa membeli mesin jahit sendiri dan tekun dalam menjalankan usahanya. Mulai dari menjahit baju sendiri sampai meningkat hingga banyak orang memesan jasa jahitnya untuk membuat pakaian atau karya jahit lainnya. Pada saat menjadi penjahit, ia melihat adanya peluang bisnis yang dapat menguntungkan, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat kebaya, gaun pengantin, dan kemudian untuk disewakan. Dalam waktu yang bersamaan, ia menekuni skill make up artis hingga menjadi perias pengantin. Awalnya ia hanya menerima panggilan dari tetangga terdekatnya saja, seperti pada acara karnaval atau acara kecil-kecilan lainnya. Sampai banyak orang yang mengenalnya
dan tak jarang mendapat panggilan sebagai perias pengantin di acara tunangan atau pernikahan. Pada tahun 2009, Bu Nah menikah, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang ia beri nama Diana. Setelah menikah, kehidupan Bu Nah menjadi lebih baik karena pekerjaannya menjadi agak ringan berkat bantuan dari suaminya. Terlebih lagi, Diana kecil yang lucu menjadi lengkapnya rumah tangga Bu Nah. Pada tahun 2014, kisah pilu menimpa keluarga Bu Nah. Benar, suami Bu Nah meninggal dunia akibat sakit yang tak kunjung sembuh. Sejak saat itu, Bu Nah beralih profesi menjadi ibu sekaligus tulang punggung bagi keluarganya. Diana yang semakin beranjak dewasa dan mulai masuk sekolah, pasti kebutuhan semakin bertambah. Nah, Bu Nah memutar otak bagaimana caranya mencukupi kebutuhan sehari-hari serta bagaimana kebutuhan sekolah Diana tercukupi. Hari demi hari Bu Nah lewati, usahanya sebagai perias pengantin sempat berhenti karena ia tak tega jika anaknya masih kecil sering ia tinggal karena panggilan untuk merias pengantin. Akhirnya Bu Nah membuka usaha sampingan menjadi penjual sayur dan jajanan untuk dijajakan keliling desanya. Bermodal uang pinjaman, Bu Nah memberanikan diri untuk membuka usaha jualannya dan menawarkan dagangannya keliling dari desa ke desa. Bu Nah yang dikenal sebagai orang yang pandai memasak, beliau sering mendapat pesanan untuk membuat makanan, dari makanan ringan hingga jajanan di acara-acara hajatan. Berkat ketekunan dan keuletan Bu Nah, kini usahanya menjadi sebuah bisnis catering dan saat ini pesanan cateringnya tidak hanya dari daerahnya saja, melainkan dari berbagai daerah di kota kelahirannya. Masakan Bu Nah memang terkenal dan khas, itu yang membuat orang-orang memilih untuk memesan makanan padanya. Saat ini Bu Nah mengembangkan bisnisnya dan memiliki kurang lebih 50 karyawan catering dan menghabiskan sekitar ribuan pesanan box nasi catering setiap harinya. Sekarang kehidupan Bu Nah semakin membaik dan membuka lagi jasa rias pengantin yang sempat berhenti tersebut dan menjadi jasa rias pengantin sendiri. Nah, untuk jasa rias pengantin itu sendiri, Bu Nah memiliki beberapa tim dan berkembang dengan baik sampai detik ini. Dari kisah inspiratif tersebut, lalu apa sih yang menjadi rahasia di balik kesuksesan seorang Ibu Siti Nurjanah? Yang pertama, sikap jangan takut gagal. Jadi, dalam berwirausaha, sikap berani dan tidak takut akan kegagalan merupakan salah satu fundamental untuk mendorong jiwa wirausaha menjadi lebih kredibel dalam menghadapi segala kondisi. Wirausaha yang sukses merupakan cerminan sikap dari ketidaktakutan akan sebuah kegagalan yang menerpa dirinya. Yang kedua adalah penuh semangat. Seorang wirausaha sebaiknya memiliki gairah semangat yang besar untuk menjalankan usahanya. Tujuannya apa? Yaitu dalam memulai usaha bukan hanya berorientasi pada hasil, melainkan lebih menghargai semangat dalam menjalani prosesnya. Dengan semangat yang besar, tujuan yang akan dicapai terasa lebih dekat dan menantang untuk meraihnya. Yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Tingkat imajinasi dan pemikiran daya cipta yang handal merupakan modal utama seorang wirausahawan. Kreativitas sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan usaha sekaligus didukung dengan pemikiran yang berhubungan akan hal-hal yang bersifat kebaharuan dan inovasi. Yang berikutnya adalah bertindak penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Maksudnya adalah memperhitungkan segala kondisi untuk meminimalisir tingkat resiko
merupakan salah satu upaya yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, tindakan ini merupakan bentuk kepedulian seorang wirausaha dalam memantau perkembangan usahanya sehingga menjadi kesiapan dalam menanggung segala risiko yang didapat selama proses berwirausaha. Yang kelima adalah sabar, ulet, dan tekun. Jadi seorang wirausaha harus tetap sabar dan tekun. Prakarsa ini diperhatikan untuk menghadapi berbagai masalah, percobaan, dan kendala selama proses menjalankan usaha. Yang berikutnya adalah harus optimis. Jadi, optimis merupakan modal usaha yang cukup penting untuk memotivasi kesadaran diri seorang wirausahawan. Dengan sikap optimis ini tentunya akan mendorong seseorang agar lebih yakin terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketujuh adalah ambisius. Nah, seorang wirausaha ini juga harus memiliki ambisi yang besar dalam menjalankan segala bentuk usahanya. Sikap ini menandakan adanya target yang akan dicapai dalam memulai suatu usaha. Yang kedelapan adalah pantang menyerah. Prinsip pantang menyerah merupakan salah satu bagian yang harus digunakan dalam waktu tertentu. Sikap ini diperlukan di saat kondisi yang mendukung maupun kurang mendukung sebagai stimulus untuk meningkatkan gairah berwirausaha. Yang berikutnya adalah peka terhadap pasar. Kepekaan terhadap kondisi pasar atau membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kenapa? Karena peluang pasar sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik sehingga dapat mengambil peluang tersebut dengan baik juga. Yang nomor 10 adalah berbasis dengan standar etika. Jadi seorang wirausaha harus memegang standar etika yang berlaku secara umum. Standar etika merupakan rujukan untuk melakukan suatu usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki standarisasi yang jelas terkait perlindungan konsumen. Prinsip tersebut merupakan pedoman penting untuk menjalankan segala aktivitas dalam berwirausaha. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Prinsip kemandirian merupakan panduan dalam berwirausaha dengan segala bentuk dan jenis usahanya. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau usaha yang dijalankannya. Yang terakhir adalah jujur. Sikap jujur merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang wirausaha karena implementasi kejujuran itu berhubungan dengan sikap kita terhadap pelanggan dan pemasok, juga kepada seluruh pemangku kepentingan usaha. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kewirausahaan dan beberapa karakteristik seorang wirausahawan yang sukses serta kisah inspiratif yang dapat kita petik pelajarannya bahwa seorang pengusaha sukses itu tidak selalu berasal dari latar belakang kehidupan yang berkecukupan. Banyak pengusaha sukses di dunia justru dilahirkan dari pengalaman hidup yang berat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.